Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ila hadratin Nabi Muhammadinil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa li jami'i arwahi walidina wa masyaikhina wa muallimina wa asatizina khususan li muallifi hadzal kitab al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi wa khususan li muassisi hadzal masjidi wal majlisi annallaha yaghfir lahum wa yarhamuhum wa yahdi darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafaatihim bid dini wad dunya wal akhirah wa anna Allahal karim yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlas wal yakin ila hadratin nabi al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ya Rabbi ay lana min amrina waj'al ma'unatakal husna lana madada ya takilna ila tadbiri anfusina nafsu ta'jizu an islahi ma fasada antal alimu wa qad wajjahtu ya ila rajai ka wajhan sa'ilan wa yada ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana wa walir rajai thawabun anta waj'al sawabi dawa masitri li abada Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafal anam wa ala alihi wa sahbihi alladzina ittaba'u min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Anas Muhammad Ja'far, Ustaz Kiai Haji Mihjan, dan juga Ustaz Abdul Hamid Mustafa Al-Hafiz, dan segenap pengurus masjid, pengurus majlis ta'lim yang semoga semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang semoga kita semua dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah, pagi hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat Islam, iman, hidayah, taufik, sehat, afiat.
dan juga kesempatan untuk hadir di majlis ini dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama hadirnya kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ridha dan inayat, sehat afiat dalam ibadat. Allah berikan kepada kita selamat dari alam dunia sampai alam akhirat. Wa bisanadil muttasili ilal imami muhaddisi rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu ankum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkanlah keburukan dengan kebaikan. Tamhuha, niscaya kebaikan itu dapat menghapus keburukan. Jadi perbuatan dosa yang dilakukan oleh kita lah, itu kita ikuti dengan kebaikan-kebaikan. Caranya gimana? Banyak. Salah satunya dengan cara melakukan sholat. Karena dengan sholat itu bisa menggugurkan dosa-dosa kecil. Karena dosa ini kan gampang banget kita bikin, gampang banget kita buat. Karena dosa itu kan dorongannya banyak. Dorongan nafsu kita, syahwat kita, termasuk juga minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Ditopang juga ajakan-ajakan dari jin dan juga manusia, yaitu setan, manusia. Dan yang namanya dosa ini kan terjadinya enggak tiba-tiba terjadi, tapi karena ada tahapan-tahapan terjadinya dosa. Yang pertama al-ghaflah, karena kosong hati dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah kosong, ada yang masuk, yaitu setan. Karena setan itu kan senang di lokasi-lokasi yang kosong. Kayak acara-acara uji nyali di rumah yang kosong. Jangankan hati yang kosong, kontrakan kosong aja juga ada yang isi. Apalagi hati ini kosong dari zikir kepada Allah. Kalau setan sudah berhasil masuk, maka pada tingkatan yang kedua adalah al-khatirah. Dia membisikkan kita untuk berbuat dosa. Bukan bisikan-bisikan yang positif, tapi bisikan yang negatif. Nggak ada tuh setan nyuruh kita ibadah, nyuruh kita ngaji, nggak ada. Pasti setan itu melakukan bisikannya dalam rangka menjerumuskan manusia. Kalau bisikannya sudah berhasil, summal fikrah, naik pada tahapan yang ketiga adalah membuat strategi, memasang strategi, memikirkan bagaimana dalam berbuat maksiat tidak diketahui oleh orang. Strategi ya. Itu kayak maling-maling kan, kalau mau nyolong motor dia survei dulu, strategi jam berapa nih orang nggak ada di sini ya. Dia survei dulu ke lokasi tempat dia akan melakukan pencurian. Survei, nggak langsung ujuk langsung dia mencuri, enggak. Ada survei dulu. Kapan nih istri saya lagi tidur, gue mau berangkat nih. Pasang strategi ya. Nah kalau strateginya sudah
berhasil, summal azmah, muncullah tekad ingin berbuat dosa. Nah, kalau tekadnya sudah ada, baru terjadi summal maksiyah, kemudian terjadi maksiat. Jadi dosa ini yang pernah kita lakukan itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah, ikuti dengan kebaikan. Salah satunya dengan sholat. Kan ada di dalam surah Hud ayat yang ke-114, wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulfan innal laili innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Dan dirikanlah sholat tarafayn nahari, pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang. Sholat zuhur, sholat asar, ya. Wa zulufam minal laili, termasuk juga pada bagian permulaan daripada malam, maghrib, isya, ya, maghrib, isya. Kenapa? Innal hasanati yuzhibnas sayyi'at. Karena sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapus dosa atau perbuatan yang buruk. Jadi dosa ini bisa gugur dengan cara melakukan salat. Kan ayat ini kan surah Hud ayat 114 ada asbabun nuzulnya. Asbabun nuzulnya ada orang laki-laki, dia mencium seorang perempuan yang bukan mahramnya, maka turun ayat ini nih, ya, turun ayat ini. Jadi bisa melalui sholat, bisa juga melalui wudhu, itu bisa menggugurkan dosa yang kecil-kecil. Jadi ayat surah Al-Hud 114 itu bukan dosa besar, ada dosa kecil maknanya. Wudhu itu bisa menggugurkan dosa juga. Mata adanya kan di muka, mulut adanya di wajah kita. Kan banyak tuh sumber-sumber dosa itu dari mata, kadang-kadang juga dari mulut. Kita duduk di depan rumah, mata kita ngelihat, ya kan? Mata kita ngelihat ada orang gemuk banget tuh perempuan, ya. Mulut kita komentar, itu perempuan makannya sehari berapa piring ya. Ada lagi lewat kurus banget tuh perempuan, mulut kita komentar lagi, ini perempuan gak dikasih makan apa sama suaminya, komentar lagi, ya, itu komentar, itu mulut kita nih. Termasuk juga lagi ngaji begini nih kadang-kadang nih ya, itu dikasih pada dapat kue tuh ya, dapat kue ya, dibuka tuh lemper, lempernya dikomentarin, ini lemper kencil amat ya, mana lembek lagi. Temannya bilang ini berasnya beras raskin kali ya. Kata tetangganya lagi, temennya, bukan, berasnya mah bagus, nih yang masak kagak bisa. Padahal tinggal polok doang tuh, tinggal makan doang, dikomentarin panjang. Dikomen terus, betul ya? Iya. Nah ini nih, di mata kita ada dosa, di mulut kita ada dosa, termasuk di hidung kita nih, itu juga ada dosa juga. Ada perempuan lewat wangi, kita endus-endus aja, endus-endus tuh. Nah itu lewat wudhu bisa gugur tuh dosa-dosa kecil. Kata Rasulullah, tahatat, akan terguguran dosa-dosa itu seperti bergugurannya daun pada dahan yang kering. Di tangan kita juga ada dosa. Makanya anggota wudhu kan pertama wajah, yang kedua tangan nih ada dosa juga. Kadang-kadang megang yang bukan haknya, mengambil yang bukan haknya, lewat wudhu bisa gugur. Di kepala, nah ketiga kan kepala,
wamsahu biruusikum, di kepala. Kepala juga ada dosa juga. Ada pikiran-pikiran yang jelek, pikiran-pikiran yang kotor, itu bisa gugur. Di kaki juga ada dosa. Suka jalan ke tempat yang nggak bener, yang nggak baik. Jadi gugur lewat berwudu. Jadi banyak cara menggugurkan, menghapus dosa-dosa yang kecil dengan cara melakukan yang baik. Wudu baik. Ya. Jadi iringi itu dengan kebaikan. Termasuk juga kita mencari nafkah yang halal saat capeknya, itu bisa menggugurkan dosa. Ya. Jalan kita ke tempat ibadah, masjid, majlis taklim, satu langkah diberikan 10 kebaikan, satu langkah yang kedua dihapus 10 dosa, satu langkah diangkat 10 derajat. Banyaklah cara-cara untuk menghapus dosa. Watbi'is sayyi'atal hasanata tampuha. Termasuk istri perempuan tuh kerja di rumah, dia masak, dia nyapu, dia ngepel. Kalau dilakukan penuh dengan keikhlasan, itu juga bisa menggugurkan dosa. Mencucinya tuh ibu-ibu ini mencuci pakaian, satu pakaian anak, satu pakaian suami yang dicuci oleh seorang istri, itu bisa menggugurkan dosanya. Apalagi pakaiannya 3 bak, waduh, 3 bak, habis tuh dosa. Ya. Nah ini jadi banyak cara menggugurkan dosa, itu Allah kasih jalan melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada riwayat Rasulullah SAW lagi duduk di masjid, ya, duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang laki-laki, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah terkena had. Had itu maknanya hukuman akibat bermaksiat. Aku terkena had, fa'akimhu alayya, maka tegakkanlah had itu pada saya. Apa? Ya, di berbuat dosa ini ada had yang mesti dilakukan oleh orang itu, yang diterima oleh orang itu. Tapi Nabi diam aja. Ya. Kemudian orang itu bilang lagi, ya Rasulullah, inni asabtu haddan fa'akimhu alayya. Nah, dibilang lagi, ya Rasulullah, saya ini melakukan sesuatu yang mesti terkena had. Had itu tadi apa? Hukuman akibat dosa atau maksiat. Ya. Kayak mencuri, kan ada tangan potong, ya kan? Kalau dia berzina harus melakukan dirajam atau dipukul 100 kali, itu namanya had. Kemudian Nabi diam lagi. Orang itu bilang lagi, ya Rasulullah, ya, inni asabtu haddan fa'akimhu alayya. Ya Rasulullah, saya berbuat maksiat nih yang harus terkena had, maka laksanakanlah, tegakkanlah akan had itu. Ya. Maka Rasulullah itu mendirikan sholat. Fa'uqimatis sholatu falamman sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, ya. Apa kata Rasulullah ini kepada seorang sahabat Nabi namanya Abu Umamah. Ya. Abu Umamah tabi'ar rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Umamah, ada seorang laki-laki ngikutin Nabi. Ya. Hinan sarafa wa tabi'tu Rasulullah, dan juga aku ngikutin Nabi. Jadi Nabi selesai sholat diikutin sama orang itu, habis nggak dijawab-jawab sama Nabi. Ya Rasul, saya berbuat dosa, harus terkena had, coba tegakkan. Nabi nggak jawab tuh selama 3 kali. Selesai sholat Nabi ngeloyornya keluar, diikutin oleh laki-laki itu, termasuk juga sahabat Nabi Sayyidina Abu Umamah. Nah tatkala itu kata Abu Umamah,
unzuru maza yaruddu 'alar rajuli. Aku nunggu nih. Rasulullah itu akan melakukan pernyataan apa kepada orang tersebut? Oh, bilang apa? Ya. Akhirnya Rasulullah cuma nanya kepada laki-laki itu, atawadda'ta fa ahsanal wudu'a? Apakah kamu sudah berwudu lalu kamu memperbagus wudumu? Orang itu menjawab, bala ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya sudah wudu, insya Allah baguslah wudu saya. Summa syahiddas salata ma'ana, kemudian kamu juga telah mengikuti salat bersama kami? Naam ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Nah, Rasulullah langsung jawab, fa innallaha ta'ala qad ghafara laka haddaka. Rasulullah sabdakan, sesungguhnya Allah Ta'ala itu telah mengampuni bagimu haddaka. Had itu maknanya tadi ya, akibat daripada berbuat dosa. Maknanya apa? Zanbaka, dosa itu karena sholat ya. Baik itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Termasuk juga melakukan istighfar ya, istighfar. Karena ada juga dosa yang tidak bisa bersih dengan sholat, tidak hilang dengan puasa, tapi dengan tadi, dengan capeknya melakukan ibadah, atau dengan istighfar juga enggak. Makanya pentingnya istighfar di sini harus kita perhatikan. Ada juga dosa yang tidak bisa hilang karena istighfar. Ya, ada. Nah, makanya istighfar ini mesti kita prioritaskan. Sehari ya paling kagak 100 lah. Rabbi firli warhamni watub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ada yang menyebut di belakang tawwabur rahim, sama. Ya Rasulullah aja kan nggak punya dosa. Beliau beristighfar sehari tidak kurang dari 100. Dan 100 ini bukan batasan mentok. Maknanya saking banyaknya disebut 100. Padahal liyaghfiralakallahu ma taqaddama min zanbi ya. Allah sudah tidak memberikan kepada Rasulullah itu peluang untuk berbuat dosa, bersih dosanya. Karena Rasulullah itu bersifat maksum ya, maksum. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan di antara kebaikan-kebaikan yang ada adalah ada bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu salah satu zikir untuk menghapus dosa-dosa yang kecil ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu istighfar. Khawatir kalau kita enggak istighfar, dosa kita ini diturunin bala. Bersihnya itu dengan cara diturunin bala. Kan ada hadis qudsi panjang tuh. Ahlus zikri, ahlu mujalasati, ahlus syukri, ahlus ziyadati, ahlu ta'ati, ahlu karamati, ahlu maksiati. Yang di sini saya pengen ambil nih. Ahlu maksiati, orang yang tukang berbuat dosa. La amna ahumut taubah, aku tidak pernah larang mereka untuk bertobat. Artinya pintu taubat itu terus akan terbuka. Ya, akan terus terbuka. Tapi ada batasan. Batasannya kapan? Malam yughargir, sebelum nafas ada di kerongkongan. Malam yughargir. Jadi pintu taubat itu siang malam selalu terbuka. Bahkan pintu sorga itu kan ada 8. Salah satunya babut taubah.
babut taubah. Kalau yang 7-nya ini Allah perintahkan kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup tuh. Ya, dari yang pintu 8 itu 7-nya diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, kadang-kadang dibuka, kadang-kadang ditutup. Tapi babut taubah ini nggak pernah tertutup, selalu terbuka. Allah firmankan, ahlu maksiati la amnahumut taubah. Orang-orang yang suka berbuat dosa tidak pernah aku larang mereka bertaubat. Fa in tabu, kalau mereka itu taubat, fa ana habibuhum, aku akan menjadi kekasihnya. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Fa in tabu fa ana habibuhum, kalau mereka itu orang yang berdosa bertobat, fa ana habibuh, aku akan menjadi kekasih mereka. Wa in lam yatubu, kalau nggak mau tobat juga, diapain yang enak orang kayak gini nih? Udah dosa banyak, ya, miskin lagi. Diapain yang enak nih? Becak aja mendingan. Ya. Apa Allah katakan dalam firman-Nya? Fa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Kalau mereka nggak mau tobat juga, aku akan menjadi dokter. Aku akan menjadi dokter mereka. Tabib itu maknanya dokter. Karena yang namanya dosa itu kan penyakit. Nabi kan sabdakan, atadruna ma da'akum wa ma dawa'ukum, apakah kalian tahu apa penyakit kalian dan apa obatnya? Sahabat nggak ada yang jawab. Da'ukum az-zunub wa dawa'ukum al-istighfar. Penyakit kalian itu adalah dosa, sementara obatnya adalah istighfar. Nah, ini bersesuaian dengan firman Allah dalam hadis qudsi, fa in lam yatubu fa ana tabibuhum. Kalau mereka nggak mau tobat juga, maka aku akan menjadi tabibnya. Tapi ada cara yang Allah lakukan ketika ada orang tidak mau tobat. Caranya gimana? Abtalihim bil masaibi. Aku berikan mereka itu bala berupa musibah. Liutahiruhum minal ma'ayib, untuk aku bersihkan daripada dosa-dosanya. Ada cara yang gampang istighfar, tapi dia nggak ambil. Maka terpaksa Allah bersihkan dosa orang itu dengan cara diturunkan bala. Ya, makanya ini wat bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Salah satunya adalah dengan istighfar. Ya, dengan istighfar. Jadi banyak lagi lah cara-cara untuk kita membersihkan dosa-dosa kita. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang bagus, dengan akhlak yang baik. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Maknanya memperlakukan manusia itu dengan cara-cara yang baik, ya, dengan cara-cara yang baik. Karena akhlak ini kan penting. Di segala tempat kita perlu akan akhlak. Maknanya apa? Itu bergaul dengan etika yang baik, ya. Jadi bergaul itu dengan etika yang baik. Jangan etika endasmu. Karena ada etika endasmu. Etika itu penting. Orang punya ilmu banyak tapi nggak ada akhlaknya. Mendingan orang yang nggak pinter-pinter banget tapi punya akhlak, kita hormat. Betul nggak? Iya. Di dalam apa aja, berbicara ada akhlak, berbusana ada akhlak, dalam membina rumah tangga ada akhlak, bertetangga ada akhlak, bernegara juga ada akhlak, semuanya pergaulan ada akhlak, termasuk bersaing juga ada akhlak, dalam berjuang ada akhlak, berperang juga ada akhlak, sampai kepada hewan binatang kita harus ada akhlak. Karena ada hadis tentang orang yang ingin menyembelih kambing, itu kan ada akhlaknya juga. Ketika dia mengasah pisau,
membawa pisaunya, membawa goloknya. Jangan di depan hewan yang mau disembelih. Ini ngasahnya sesat. Kambing ngelirik aja, ya habis ini gua ada nih, habis dah. Dan goloknya itu pakai sarung biar itu kambing, hewan yang mau disembelih nggak ngelihat. Itu sampai begitu tuh akhlak kepada makhluk Allah yang lainnya. Ya. Termasuknya pisaunya mesti tajam, goloknya mesti tajam. Dan juga ketika menyembelih jangan di depan kawan-kawannya. Dipajang tuh kawan-kawannya berdiri 10 kambing, potong sini. Nah pada stres yang di depan. Ya. Nggak kabur aja udah bagus tuh kambing. Itu akhlak sampai kayak situ. Bahkan sama orang di luar Islam kita juga perlu ada akhlak. Kata Rasulullah, hasinu khuluqukum walau ma'al kuffar tadkhulu ma'al abrar. Baguskanlah perilakumu meskipun kepada orang-orang yang di luar Islam, orang kafir. Tadkhulu ma'al abrar, maka engkau termasuk orang-orang yang baik. Tuh. Kita kan hidup bersosial ini, hidup bermasyarakat, enggak semuanya muslim. Ya ada tetangga. Tetangga kita kan macam-macam. Etnisnya, agamanya. Itu harus tahu akhlak. Mau bakar tabunan, tahu tabunan sampah? Itu kudu izin sama tetangga. Maaf ya Bu, Pak. Saya mau bakar sampah nih, kalau asapnya masuk ke rumah saya mohon maaf. Itu sampai ke situ tuh. Kan akhlak di dalam bertetangga. Ya. Kalau mau bikin rumah sampai menghalangi jalannya angin, izin dulu. Izin dulu. Itu di dalam segala lini perlu ada akhlak. Ya. Jadi apapun kita pedagang harus ada akhlak. Jadi seorang guru ada akhlak, murid, anak, orang tua, suami, istri, semuanya kudu ada akhlak. Berbicara juga ada akhlaknya nih. Jangan sampai pembicaraan kita menyinggung perasaan orang lain. Berbicara. Dan di saat kita mendengar pembicaraan orang juga harus ada akhlaknya lagi. Jangan orang lagi ngomong, mukanya melengos. Muka kita melengos, kita nggak dengerin. Dengerin dulu. Jangan dipotong pembicaraan orang. Jangan memotong pembicaraan orang, apalagi orang yang kita hormati, orang tua kita. Tuh, itu akhlak. Makanya semua lini lah ada akhlak. Suami ada akhlak kepada istri, istri ada akhlak kepada suami. Makanya dulu kita ngaji itu masih kecil, ada kitab namanya Adabul Insan. Itu awal-awal pengajian itu dibuka itu tuh akhlak. Ya. Makanya istilah ada kuwatul akhlak, kekuatan akhlak. Termasuk berbusana. Ya, berbusana bukan sekedar menutup aurat, tapi harus ada akhlak. Aurat tertutup, tapi lekuk-lekuk tubuh kelihatan. Nah ini kurang akhlak nih, kurang akhlak. Kita nih berbusana juga kudu pakai akhlak. Tuh, ya, termasuk juga berumah tangga. Ya berumah tangga ada akhlaknya nggak? Kayak Nabi itu akhlaknya kepada istrinya cakep nggak? Manggilnya dengan panggilan yang sempurna. Khadijah, nggak pernah dipanggil Dijah. Kemana DJ? Ya Khadijatul Kubra, ya Aisyah Ridha. Dan juga istrinya manggil Rasulullah nggak pernah ya Muhammad, enggak. Karena berakhlak kepada Allah yang di dalam Al-Quran. Nggak pernah tuh nama Nabi disebut dengan panggilan ya Muhammad, ya ayyuhan Nabi. Tuh akhlak Allah kepada Rasulullah itu dipakai oleh istri-istri Rasul. Nah kita pakai nih berakhlak di dalam rumah tangga. Jadi semua, jadi nggak ada tuh tempat yang tidak ada akhlaknya. Ini lagi ngaji kudu ada akhlak. Ini lagi ngaji, guru lagi ngajar, nggayem aja. Tahu nggayem? Tahu nggayem? Nggayem.
Ini kadang-kadang ada tuh, ya. Ini akhlak. Ya, akhlak. Kepada yang di samping juga akhlak. Ya kanan kirinya nih akhlak. Ada akhlak lagi. Jadi semua nggak ada yang lepas daripada akhlak. Jadi penting nih, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maka perlakukanlah manusia dengan perlakuan yang baik. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Apalagi dengan yang lebih kita hormatin. Ya binatangnya tadi perlu ada akhlak, apalagi manusia, apalagi orang yang kita hargain, ulama, kiai, guru kita. Ya, itu harus kita penuhi kewajiban kita dengan akhlak. Karena kehidupan ini bisa indah karena adanya akhlak. Damai, sentosa itu karena adanya akhlak. Termasuk dalam bernegara. Kalau nggak ada akhlak, rusak nih negara. Ya, rusak bernegara. Ya. Dengan alam kita juga harus ada akhlak. Ya. Jangan sembarangan tuh menebang-nebangin pohon aja, nggak boleh. Nah ini jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. An Ibnu Abbas radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab. Menjemputkan ya, nggak apa-apa. Makan juga pakai akhlak ya. Apa? Makan pakai akhlak. Iyalah. Dan terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.